Halo, apa kabar sahabat Real? Semoga seperti biasa, kalian sehat dan baik-baik saja ya, penuh dengan rasa syukur, ketenangan, dan kedamaian. Nah, di video kali ini masih seputar tema yang sama, bagaimana saya bisa menekuni di bidang konseling dan hipnoterapi. Nah, secara spesifik di video ini saya akan berbagi tentang apa saja sih yang bisa diatasi melalui hipnoterapi. Nah, karena hipnoterapi ini bekerja di pikiran bawah sadar, dan kita semua sudah tahu bahwa di bawah pikiran bawah sadar itulah berisi semua fungsi-fungsi tentang berbagai peristiwa di masa lalu, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, kemudian juga persepsi, kreativitas, intuisi, di mana sesungguhnya banyak kita mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup kita, mostly adalah tentang bagaimana kita melihat peristiwa atau kejadian berdasarkan sudut pandang kita, atau bagaimana kita bereaksi atau merespon terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kita berdasarkan persepsi-persepsi yang tertanam kuat di dalam pikirannya kita. Karena persepsi itulah yang akan mendorong kita bereaksi atau merespon terhadap peristiwa atau kejadian itu. Nah, persepsi-persepsi itu dibentuk oleh berbagai pengalaman hidup kita. Dan selain itu terbentuk juga dari berbagai pengetahuan kita, keyakinan-keyakinan kita, nilai-nilai hidup kita, bahkan etika moral atau nilai-nilai keyakinan agama kita. Nah, sesungguhnya kalau saya sering mengatakan kepada klien-klien saya bahwa di dalam hidup kita ini, kitalah sebenarnya yang bisa memberikan rasa terhadap kejadian yang kita alami. Apakah itu kita mau memberikan rasa itu manis, pahit, asam, atau tawar gitu ya. Nah, semua itu akan tergantung pada persepsinya kita sendiri. Oleh sebab itu, mengapa hipnoterapi begitu efektif dan luar biasa bisa dirasakan oleh para klien atau kita yang melakukan teknik-teknik tersebut, terasa sekali secara langsung perubahan-perubahannya. Berbeda dengan metode-metode lain yang bekerja di pikiran sadar. Nah, kalau misalnya ditanya apa saja yang bisa diatasi oleh hipnoterapi, kami biasanya para hipnoterapis akan mengatakan segala keluhan pikiran dan emosi bisa diatasi atau dibantu melalui metode hipnoterapi. Nah, karena tadi yang sudah saya jelaskan ya, biasanya kita mengalami hambatan, tantangan, atau masalah itu karena bagaimana cara kita memandang kejadian-kejadian. Nah, kalau misalnya saya sebutkan secara spesifik lagi, ada masalah-masalah seperti motivasi, rasa percaya diri, kecemasan, ketakutan, kesedihan yang mendalam, kemudian juga perubahan terhadap diri seperti mengubah kebiasaan, kemudian juga traumatik, kemudian misalnya untuk anak-anak ya yang mengalami kebiasaan atau sulit mengendalikan diri di dalam penggunaan gadget atau internet atau games online, dan masih banyak lagi. Tapi satu hal yang perlu diingat, hipnoterapi sama loh dengan berbagai terapi yang lainnya. Kita bukanlah sebuah pil ajaib yang bisa menyembuhkan segala sesuatunya secara langsung, secara otomatis. Dibutuhkan sebuah usaha dan niat yang sungguh-sungguh, dan dibutuhkan sebuah proses dan komitmen, kerelaan, kesadaran untuk kita betul-betul mau berubah atau mengatasi segala masalah kita, ataupun kita ingin memberikan peningkatan terhadap kualitas diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan berbagi juga klien-klien bagaimana saya bekerja sama dengan klien-klien saya untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalahnya, atau bisa juga pada saat mereka menginginkan peningkatan bagi hidup dan kehidupannya. Sampai di sini dulu. Jika kalian ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen ya, dan atau bisa juga melalui Instagram saya, bisa DM. Insya Allah pasti akan saya balas di @luciapw.
atau di handphone saya melalui WA di 0857 0110 1997. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.